Saudaraku yang dimuliakan Allah, Abu Ishaq Al-Syirazi pakai logika dulu, setelah itu beliau pakai ayat Al-Quran. Begitulah semua pembahasan dalam kitab. Kenapa? Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membela akidah. Ada di sana logika murni dipakai, kemudian setelah itu ada ayat Al-Quran memperkuat bahwa inilah dia logika, inilah Islam. Ayat ada, logika juga ada. Kedua-duanya berbarengan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Islam itu enggak sesuai dengan logika, enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak mengiyakan seperti itu. Enggak, sangat sesuai dengan logika kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian, nomor 4. Beliau menyebutkan selanjutnya sebagian poin-poin beliau sebutkan. Summa ya'taqiduna anna muhdisal alami huwa Allahu azza wa jalla wa annahu wahidun ahad. Li'anna al-ithnaini la yajri amruhuma 'ala an-nizam. Li'annahuma idza arada syai'an la yakhlu imma an yutimma muradahuma jami'an aw la yutimma muradahuma jami'an aw yatimmu muradu ahadihima dunal akhar. Fa in lam yatim muraduhuma jami'an batala an yakuna ilahaini wa muhalun an yatimma muraduhuma jami'an li'annahu qad yuridu ahaduhuma ihya'u jismin wal akhar yuridu imatatuhu wal insan la yakunu hayyan mayyitan fi halatin wahidah. Kalau kami terjemahkan satu persatu panjang, kami ambil substansinya. Jadi beliau sampaikan pada poin yang nomor 4, Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Haq meyakini bahwa sesungguhnya yang menciptakan alam itu dialah Allah. Nah, pada poin ini beliau mengatakan bahwa yang menciptakan, kalian percaya nggak pada pencipta sesuai dengan logika tadi? Percaya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Haq menyatakan pencipta itu bernama Allah. Kata beliau, bernama Allah. Wa annahu wahidun ahad, dan Allah itu adalah Maha Esa, satu, tunggal. Dua beliau sampaikan. Kalian percaya enggak bahwa pencipta alam ini ada? Percaya. Nah, pencipta itulah bernama Allah, kata beliau. Dan Allah itu berapa? 2, 3, 4? Enggak. Wahidun ahad. Itu adalah satu. Lalu orang yang enggak percaya pada Tuhan mengatakan, kenapa mesti satu? Kenapa enggak 2? Nah, beliau pakai logika setelah itu. Kalau seandainya ada Tuhan 2, kata beliau, maka kita akan melihat apakah Tuhan ini berbeda pendapat atau sama pendapat. Ini kan kemungkinan logika ini. Kalau ada 2 Tuhan, boleh jadi 2 kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama, pendapatnya itu sama, keinginannya sama. Yang kedua, keinginannya berbeda. Itu kemungkinan nomor 2. Kalau seandainya kemungkinan nomor 1, bahwa sesungguhnya kedua-dua Tuhan ini bila menginginkan sesuatu, ya, itu maka terjadilah keinginan mereka berdua. Kalau keinginan mereka berdua terjadi, ini bisa mustahil. Kenapa? Contoh, ada Tuhan A, ada Tuhan B. Tuhan A mengatakan bahwa si fulan itu dia hidup. Satu lagi mengatakan si fulan itu mati. Kedua-duanya terjadi, mungkin tidak? Satu menghidupkan, satu mematikan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, terjadi hidup mati pada sesuatu. Nah, kalau seandainya keinginan 2 Tuhan ini tidak terjadi, maka gimana jadi Tuhan? Masa keinginannya saja tidak terjadi? Nah, logikanya seperti itu. Lalu beliau katakan kalau seandainya mereka ini adalah satu, sama-sama berbarengan kerjasama, nggak ada beda pendapat sedikit pun, nggak ada beda pendapat. Gimana? Kalau ada 2 yang bekerja sama, tidak ada beda pendapat sama sekali, menunjukkan ada kebutuhan kepada salah satu dari mereka. Kalau nggak ada merasa butuh sama yang lain, ngapain berdua? Sendiri aja. Kalau misalkan berdua terus nggak ada selisih pendapat sama sekali 2 Tuhan ini,
menunjukkan bahwa Tuhan ini saling membutuhkan secara logika. Kalau enggak akan bisa. Makanya ada orang yang berkongsi dalam dagang misalkan, ini akur terus, memang saling butuh. Kalau enggak butuh gimana? Ya udah sendiri aja. Nah, maka oleh sebab itu kata beliau, logika yang paling sederhana, Tuhan itu mestilah satu, itu yang paling logis. Enggak mungkin ada Tuhan dua. Nah, lalu di sini ya, fadalla ala anna Allah azza wa jalla wahidun ahad, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah esa dan satu adanya. Inilah yang dalam akidah, ilmu akidah kemudian disebut adalah dalil tamanu' dan tawarud. Itu banyak dibahas dalam pembahasan ilmu akidah. Kenapa Ustaz rumit seperti itu? Karena kita bicara sama orang yang enggak mau percaya pada Tuhan itu satu. Nah, ini kita pakai masuk bengkel. Begitu, masuk bengkel. Kalau dia percaya Allah itu ada, esa, satu, selesai urusan, enggak perlu ngomong masalah ini. Tutup buku kita. Pokoknya dia bilang bahwa ini tangan saya sehat, enggak ada masalah apa-apa. Ya udah pulang. Tapi menyetruk benang gebegah nyo ka patah, nyo ka sakit. Ya, ini ada salah urat, enggak bisa bergerak. Nah, masuk ronsen dulu, ini dulu, macam kita buat. Begitulah akidah orang juga. Kalau ada yang salah, harus diperbaharui, harus diperbaiki. Nah. Lalu Imam Abu Ishaq mengatakan, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Pakai ayat Al-Quran setelah itu. Kemudian, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbul arsy amma yasifun, dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Beliau pakai dua ayat untuk membuktikan bahwa Tuhan itu satu adanya. Pakai ayat logika Al-Quran juga. Logika beliau pakai, Al-Quran juga beliau pakai. Itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengisbatkan akidah. Dengan cara begitu terus. Wa ilahukum ilahu wahid. Kenapa engkau percaya ada Tuhan Tuhan itu adalah satu adanya? Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Itu bagi yang sudah percaya Al-Quran. Pakai ayat Al-Quran aja udah. Ini bicara sama orang yang nggak percaya sama Al-Quran gimana? Pakai logika dulu. Baru masukkan ayat Al-Quran. Baru dia, kok ada ayat Al-Quran? Iya. Logika kami begitu. Ayat kami dalam Al-Quran juga mengatakan yang sama. Al-Quran dan logika menyatu adanya. Nah. Kemudian, ya. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata, kata Allah. Kalau seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka akan hancur langit dan bumi. Akan hancur langit dan bumi. Siapa yang katakan? Allah. Allah mengatakan kalau ada seandainya fihima alihatun, ada tuhan-tuhan lain selain Allah, ya, la fasadata. Alihatun illallah la fasadata. Keduanya akan hancur binasa. Penjelasan hancur binasa seperti apa? Ini sesuai dengan penjelasan logika tadi. Kalau ada dua Tuhan saja, membuktikan bahwa Tuhan itu nggak pantas jadi Tuhan dan nggak akan pernah terjadi ciptaan. Itulah maksudnya binasa. Terus kalau rame, kalau dua nggak bisa, kalau rame-rame, ya kalau dua aja nggak bisa, gimana lagi rame? Ya udah pakai logika terus. Ya, sudah cukup itu. Ya, dibuktikan nggak mungkin ada. Nah, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, pemilik arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah, beginilah mazhab Ahlul Haq disebutkan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi, yang manhaj ini terus diteruskan oleh ulama terus setelah beliau sampai hari ini. Kemudian poin yang nomor 5, sifatul qidam. Ya. Thumma ya'taqiduna anna Allah azza wa jalla qadimun azaliyun abadan kana wa abadan yakunu li'annahu law kana muhdithan laftaqara ila muhdithin akhar wa dhalika al-muhdits in kana muhdathan iftaqara ila muhdithin akhar wa yuaddi dhalika ila tasalsul wa adamu tanahi wa dhalika muhalun, kata beliau.
Kemudian beliau mengatakan bahwa ahlul haq meyakini bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla qadimun azaliyun. Qadimun azaliyun. Abadan kana wa abadan yakunu. Nah, jadi ahlul haq meyakini bahwa Allah itu qadim adanya dan azali. Qadim itu apa artinya? Qadim itu adalah mala awwala lahu liwujudihi. Mala awwala lahu liwujudi, itu namanya qadim. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Jadi nggak bisa ditanya kapan, sejak kapan adanya Allah ya. Itu nggak ada pertanyaan seperti itu pada Allah. Kalau pada manusia ada, sejak kapan engkau ada? Tahun berapa engkau lahir? Sejak kapan orang Aceh ada di Sumatera ini? Itu bisa ditanya, walaupun belum mampu dijawab. Tapi pertanyaannya benar. Orang Aceh ada di Sumatera ini sejak kapan? Belum mampu dijawab. Tapi pertanyaan betul. Tapi kalau ditanya, sejak kapan Tuhan ada? Salah pertanyaannya. Kenapa? Karena wujud Allah tidak ada permulaan. Dikatakan qadim. Kemudian Allah azaliyun. Azali artinya apa? Ma la yasbiquhul adam. Adalah bahwa Allah itu ada tanpa didahului ketiadaan. Kita ada sebelum kita tiada. Berarti awal ketiadaan baru kemudian ada. Itu kita. Itu namanya hadis. Kita ini hadis baharu. Kenapa? Sebelum kita ada ketiadaan. Tapi Allah, wujud Allah, tidak ada ketiadaan sebelum itu. Berarti berbeda dengan makhluk. Ya. Maka disebutkan bahwa Allah itu qadimun azaliyun. Kenapa ahlu sunnah mengatakan ini? Karena ada orang yang berpikir bahwa Allah Maha Pencipta itu sama dengan makhluknya. Sama dengan makhluknya. Jadi, maka ada dalam video pertemuan yang lalu saya di Masjid Oman, kami sampaikan, ada yang bertanya bahwa kalau seandainya alam ini diciptakan sama Tuhan, siapa yang menciptakan Tuhan? Coba jawab. Nanyanya seperti itu. Berarti kan orang seperti ini menganggap bahwa pencipta dengan ciptaan sama. Sehingga bahasa pertanyaannya juga sama. Maka saya jawab bahwa ibu memasak nasi. Siapa yang memasak ibu? Boleh saya tanya begitu? Nasi dimasak oleh ibu. Siapa yang memasak ibu? Gila kan? Ya karena ibu tidak dimasak. Memasak saja ibu. Allah itu pencipta. Tidak diciptakan. Logikanya sama. Nah, kenapa? Maka ketika dikatakan oleh Ahlussunnah bahwa Allah itu qadim, menunjukkan bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluk hadis baru, ada awalnya. Sedangkan Khalik kita itu qadim. Tidak ada awal. Jadi jangan tanya sejak kapan Allah ada. Itu enggak masuk pertanyaan bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, lalu ada yang bilang begini. Tuh orang ahlu sunnah bilang itu qadim. Memangnya qadim itu ada istilah daripada Al-Quran dan sunnah. Sifat qadim Allah, sifat qidam Allah. Ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin As. Apa itu? Nabi, doa Nabi. A'udzu billahil azim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa bisultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang qadim. Yang qadim itu siapa disebutkan oleh Nabi? Sultan Allah, kudrah Allah. Selama kudrah Allah qadim, wa sifatu sifah namanya. Sifat daripada sifat adalah sifat, maka sifat Allah itu qadim, benar adanya, boleh secara lafaz disebutkan. Saudaraku yang dimuliakan. Karena ada yang kadang bertanya, Ustaz, itu kan Ahlussunnah ada mengatakan bahwa sifat Allah itu qadim. Kan nggak ada dalam Al-Quran disebutkan qadim. Kalau qadim itu ada dalam surat kursi saja, dalam surat Yasin saja, yaitu urjunil qadim. Itu al-qadim, urjunil qadim itu ya untuk bulan, untuk hilal gitu. Tapi untuk Allah ini disampaikan oleh Nabi SAW. Qadim untuk hilal itu adalah menunjukkan bahwa yang lama. Itu istilahi berupa makna bahasa saja.
Tapi Nabi menyatakan sultanullah itu tu qadim. Maka sifat daripada sifat Allah sama dengan sifat. Itu kaidah. Ya. Jadi benar adanya dipakai kata-kata qadim atau qidam untuk Allah Subhanahu wa taala ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini logikanya disebutkan oleh Imam Abu Isa Al-Syirazi. Kalau seandainya Allah itu bukan qadim, berarti baharu dong. Kalau Allah baharu perlu kepada yang pencipta. Enggak mungkin Allah itu diciptakan. Nah, begitu logika sederhananya. Baik, ada yang bertanya? Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangnya urun third away tandanya. Belum yang kali lebih nyawa cik. Good. Ya. Rong-rongan. Ya. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Pertanyaan saya, apakah ada lain selain daripada itu untuk memperkuat pertahanan kita daripada jalan tidak dari pihak lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Coba ulangi. Apakah ada? Apakah ada selain daripada kita mengakui Allah itu besar, Allah menciptakan langit dan bumi, dan mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya, adakah selain daripada itu untuk memperkuat pertahanan kita daripada jalan tidak? Iya. Baik. Apakah ada selain daripada yang Ustaz sampaikan percaya kepada akidah yaitu Allah pencipta langit dan bumi, kemudian setelah itu Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, kemudian Allah memiliki sifat-sifat sempurna, Allah memiliki asmaul husna. Ada lain enggak yang perlu kita ketahui dan kita demi untuk mempertahankan akidah kita? Ada. Perkara ini akan disampaikan semua, ini adalah perkara-perkara yang harus kita pahami supaya akidah kita tidak goyang ketika orang ngomong. Macam-macam orang memberikan syubhat pada kita nggak akan goyang. Kenapa? Inilah yang harus kita yakini logikanya seperti ini. Apakah ada kehidupan setelah mati? Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya kita. Itu bagian daripada iman kita. Nggak percaya ada kehidupan setelah mati bisa kafir kita. Mana dalil logikanya? Nah, ini kan pakai logika. Kemudian mana ayatnya lagi nanti? Itu ada beliau sampaikan nanti. Logikanya seperti apa? Ayatnya apa? Banyak sekali ayat-ayat bicara tentang masalah ada kehidupan setelah mati dengan cara logika pula. Dengan cara logika juga. Nah, ayat pakai logika juga ternyata. Ya, menyuruh kita untuk berpikir. Nah, baik, ada yang lain? Ya. Pas? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin selanjutnya esok subuh insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.